drama bertema kerajaan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Mesina Fauzia sebagai Abimana, yaitu suami dari Metias, sekaligus sebagai narator. Selanjutnya adalah Primutia sebagai Abimanyu, yaitu suami dari Ratna. Selanjutnya Risma Handayani. Saya sebagai Ratna Nyimas. Lalu Tias Rika Susati. Saya Rika Susati sebagai Tias, istrinya Abimana. Lalu Yolanda Awalin. Saya sebagai Ratna, istri dari Abimanyu. Selanjutnya Laila Aprilia. Saya sebagai Gendis. Di sebelahnya ada Alia Siti Jahara. Saya sebagai Larasati. Bisa dijelaskan misalnya Gendis itu siapa? Larasati siapa? Kalau itu kan tadi saya istri Abimanyu. Kita mau jelasinnya paling si Gwen sama Gendis itu anak bungsunya Ratu Nimas. Gendis. Kalau Larasati itu bangsawan kepercayaannya Ratu. Selanjutnya Najwa Haura sebagai Arum, anak kandungnya Larasati. Selanjutnya Manda Putriana. Saya sebagai Alin, anak tiri dari Larasati. Tiri. Di sebelahnya Nabila Nubaiti. Saya Sekar. Iya. Saya sebagai Sekar, Penasehat. kerajaan. Selanjutnya Yunita Mayalani. Saya sebagai Ajeng, penasehat kerajaan. Ya, tepuk tangan Ajeng. semuanya. Oke, perkenalan sudah kita laksanakan. Selanjutnya semoga kalian menikmati apa yang akan kami persembahkan. Dahulu kala di sebuah keraton hiduplah seorang ratu bernama Ratu Nimas. Ia mempunyai 3 orang putri bernama Tias, Ratna, dan Gendis. Seiring bertambahnya usia, Ratu Nimas memutuskan untuk membagikan harta warisannya kepada ketiga putri kesayangannya, dan ia ingin menikmati sisa hidupnya dengan damai bersama para putrinya. Ia mendiskusikan hal ini dengan Larasati, seorang pendamping sekaligus orang yang paling dipercaya oleh ratu, dan juga dengan Sekar, sang penasehat kerajaan. Bagaimana pendapatmu mengenai pembagian harta warisan ini, Sekar? Menurut saya, untuk anak yang bisa mendapatkan bagian terbaik, Bunda Ratu harus melihat anak-anaknya yang paling mencintai Anda. Baiklah, Larasati, tolong beritahukan kepada anak-anakku supaya mereka berkumpul di ruang keluarga. Permisi, Nona. Ratu memanggil kalian ke ruang keluarga. Sepertinya ibu akan memberikan kita warisan. Ayo. Terima kasih sudah memberitahu kami. Kami pastikan akan memberikan keputusan. Sekar, menurutmu siapakah yang akan mendapatkan harta warisan yang terbaik? Saya sudah berpikir kalau itu Nona Genis yang melihat. Betul sekali, secara Nona Genis orangnya penyayang, penyabar, tidak seperti saudari-saudarinya. Yang maaf Ibu Ratu, saya kan bilang ada apanya. Apa adanya? Ibunda, ada maksud apa Ibunda memanggil kami ke sini? Anak-anakku,
Lalu ibunda akan memberikan bagian yang terbaik kepada putri-putri yang paling menyayangi ibunda. Maka dari itu, tunjukkanlah sanjungan kalian kepada ibunda. Ibunda, saya mencintai ibunda seperti saya mencintai ibu sendiri. Kesehatan saya, kecerdasan saya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Bagus anakku, aku akan memberikanmu seluruh tanah di antara garis mata ini. Lalu, bagaimana denganmu Ratna, anakku? Ibunda, saya mencintai Anda sama seperti apa yang diucapkan oleh saudari saya. Namun, ia belum mengatakannya dengan cukup. Tidak ada orang sehebat dirimu yang bisa memimpin kerajaan ini. Maka dari itu, ajarilah aku agar aku bisa sehebat dirimu. Bagus anakku, kamu bisa mengambil hatiku dengan kata-katamu. Aku akan memberikan tahta kerajaan kepadamu. Lalu, bagaimana dengan Gendis, anak putra saya? Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Apakah kamu merendah diri? Karena ibunda sudah memberikan begitu banyak harta warisan kepada kedua saudarimu. Maaf ibunda, saya tidak bisa mencintai Anda seperti saya mencintai ibu saya. Karena setelah menikah nanti, saya harus membagi cinta itu kepada suami dan anak-anak saya. Kamu mengatakan itu kepada ibunda. Pergi kamu. Ibunda tidak mau melihat kamu lagi. Mulai sekarang, ibunda bukan ibumu lagi. Dan tahtamu akan ibunda cabut. Pergi kamu. Mendengar hal itu, dengan berat hati Gendis terpaksa meninggalkan kerajaan. Beberapa jam setelah kejadian tersebut, datanglah Adipati Laksamana dan seorang raja dari kerajaan timur. Mereka berdua berniat melamar Gendis. Namun, setelah mendengar Gendis diusir dan tahtanya dicabut, Adipati Laksamana membatalkan niatnya untuk melamar. Akhirnya, Gendis menikah dengan raja dari kerajaan barat dan menjadi ratu baru di kerajaan barat. Setelah kepergian sang adik, Tias dan Ratna merayakan kemenangannya dengan berpesta kecil-kecilan. Ratu memang bodoh sekali. Bisa-bisanya ia mempercayai omongan kita. Setidaknya saya dan kita berperan satu. Sudahlah, lupakan saja si anak tersebut. Mari kita berpesta. Kita harus menyusun rencana agar Ratu meninggalkan kerajaan. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita ajak Arin dan Arin untuk berpangkat dengan kita, sekalian mengusir ibunda mereka yang sangat bisik. Setuju. Mari kita lanjutkan ke sana. Arum, Arin, kita mempunyai tawaran untuk kalian. Apa itu? Bagaimana kalau kalian bersekongkol dengan kita untuk mengusir ratu dan ibu kalian dari istana ini? Lalu saya dan saudari saya akan menjadi ratu di istana ini. Lalu kami akan menjadikan kalian sebagai orang kepercayaan istana. Bagaimana? Saya tidak mau. Memang apa salah ratu sampai kalian rela mengusir beliau? Ratu dan ibu kalian ini sangat berisik, suka menghancurkan rencana kita. Saya tidak mau dan tidak akan pernah mau. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Pergi kamu dari sini. Dasar tidak tahu diuntung. Baiklah. Mendengar hal itu, dengan berat hati Gendis Sama aku sama kamu. Arum tidak habis pikir dengan kelakuan mereka. Bisa-bisanya mereka ingin mengusir ratu dari istana. Arum pergi meninggalkan istana dan ia menyamar sebagai rakyat biasa. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang mengenalinya. Dia hidup di sebuah gubuk kecil dengan persediaan serba sederhana. Sedangkan Arin, dia berada di pihak Ratna dan Tias. Ia sudah dibutakan oleh harta dan telah terhasut oleh rayuan Tias dan Ratna. Di sisi lain, keadaan sang ratu semakin hari semakin melemah. Kondisi fisiknya tidak sesehat dahulu. Sang ratu sering sakit-sakitan, tetapi
Ratna dan Tias tidak peduli keadaan ibunya. Mereka hanya peduli pada harta sang ibunda. Hanya Larasati dan Sekala yang tetap setia di samping sang ratu dan merawatnya dengan sepenuh hati. Seandainya Nona Gendis masih ada di kerajaan ini, mungkin dialah yang akan merawat ratu dan secara telaten dan hati-hati. Betul sekali, saya jadi rindu Nona Gendis. Dia orangnya penyayang, penyabar, tidak seperti saudari Sadauni. Andaikan saja saya punya tahta di kerajaan ini, akan kurusin 2 bawang merah. Mimpi. Tunggu, saya akan ambilkan obat untuk ratu. Secepatnya ratu Juni dari sana. Berani-beraninya kalian memiliki niat jahat kepada kalian sendiri. Jangan ikut campur, kamu tuh cuma bangsawan di sini, bukan raja. Awas aja, akan kulaporkan kalian kepada ratu. Pergi kamu dari sini, pergi! Permisi Nona, saya melihat Larasati berisi oleh kedua putri Anda. Sekarang aja panggilkan Rata dan Tias. Kamu bisa pergi. Baik, lanjut. Ratna, Tias, apakah benar kalian sudah mengusir Rata? Iya, kenapa? Keberatan. Tapi kenapa? Apa yang sudah Larasati perbuat hingga kalian mengusirnya secara paksa? Ibunda, apakah ibunda ingin bernasib sama seperti pengabdi setiamu itu? Pergi saja kalau begitu, kita sudah tidak butuh ibu lagi. Ratna, Pergi dari sini, pergi! Ratu, kenapa Anda ada di sini dalam keadaan yang seperti ini? Saya diusir oleh perjuangan saya. Ikut saya, Ratu. Akan saya obati. Terima kasih. Tinggal di sini sampai saya mencari obat. Nona, apa Anda baik-baik saja, Nona? Oh, Nyonya? Ibu. Larasati, kenapa di Saatnya jam ke-10 dimulai. It's time to begin the 10 lesson. Larasati, Larasati, bangun Larasati. Ratu, mengapa bisa ada di sini? Saya diusir oleh Rata dan Tias. Tidak lama sudah mulai mengusir. Berani sekali mereka. Saya juga ingin memberi tahu rasa. Apa itu? Alasan saya diusir oleh mereka karena saya sudah
Gampang. Bagaimana ini? Bagaimana Pak Adi sama Ira? Tenang saja, Ratu Gendis. Tuan, Ratu dan Ibu tunggu di sana. Satu, campur. Tidak tahu mana juga kamu. Aku tahu ini semua ide kamu kan. Kenapa? Tidak terima. Allah. Teman-teman mau berbalik lagi ya? Aku akan membunuh kok. Dasar, karena tidak tahu diuntung. Aku akan, setelah membunuhmu, aku akan membunuh juga Ratu dan ibumu. Orang jahat, itu tidak akan terjadi. Setelah perang berakhir, kerajaan keraton pun sekarang sudah di tangan Ratu Nimas kembali. Atas kelakuan mereka, kondisi kerajaan pun membaik seperti semula. Begitu dengan Ratu dan Larasati, keduanya sudah sembuh. Sekarang mereka hidup bahagia di istana. Jadi, itulah drama dari kami. Pesan atau amanat yang bisa kami ambil dari drama tersebut adalah kita tidak boleh menjadi orang yang serakah dan harus menghormati orang tua. Setuju? Setuju? Setuju. Ada lagi dari yang lain? Kesimpulan kanan kiri kita nggak boleh sembarangan ke orang tua yang lebih tua. Setuju. Lagi? Sebentar, dari di sini ini siapa yang mengaturnya? Misalnya yang perang ini. Terus yang ambil naskahnya siapa? Yang cari naskah. Oh iya, Prama, Spin. Oh, terus kalau pemilihan naskah ini siapa? Semuanya? Yeay. Sekali lagi semuanya kasih tepuk tangan yang baik.